Penyiksaan hewan kurban demi label soleh Fadlizon. Siapa yang makan? Haram. Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Sop adalah hal yang sangat penting, termasuk dalam hal religiulitas seperti pemotongan hewan kurban. Memotong dengan pisau atau golok yang tajam adalah kewajiban supaya sang hewan tidak tersiksa dan menerima sakit yang berkepanjangan. Coba tanyakanlah pada orang yang tepat terkait bagaimana hukum menyembelihan hewan kurban. Membuat hewan tersiksa karena golok atau pisau yang tajam adalah dosa besar, dan dagingnya pun akan dianggap haram. Apapun alasan Fadlizon terkait pemotongan hewan kurban yang seperti menggergaji tidak bisa dibenarkan, termasuk alasan golok tak tajam. Itulah faktanya kalau mengikuti ajaran yang ada, antara riya dan upaya branding. Hanya hati Fadlizon dan Tuhanlah yang tahu niat dari Fadlizon berkurban. Tetapi terlepas dari itu semua, godaan untuk riya dalam berbuat baik adalah hal yang sudah biasa terjadi di dalam pergulatan manusia. Bahkan terkadang riya itu tak disadari bersembunyi di balik tujuan memberi inspirasi bagi orang lain. Berlaku riya dalam politik akhir-akhir ini begitu populer. Riya dalam religiulitas, hal ini seiring dengan menangnya sentimen SARA dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam pengamatan saya, riya dalam dunia politik itu seperti dipelopori oleh PKS, partai yang mengklaim diri sebagai partai dakwah. Fadlizon sebenarnya tidak perlu memotong hewan kurban kalau nggak mau dituduh niatnya cuma untuk branding. Kalau kepandaiannya menggunakan mulutnya dalam nyinyir, tak perlu memaksakan diri untuk menyembelih hewan kurban, apalagi demi konten branding politik yang diupload ke media sosial. Sudahi pembodohan publik yang bersembunyi di balik religiulitas. Membranding diri dengan tampil religius di dunia politik adalah pembodohan. Akan ada potensi mensadarkan sebuah penilaian. Orang akan cenderung menilai dengan subjektif berdasarkan sentimen keyakinan tanpa rasa kritis. Tokoh politik di sekitar kita seharusnya sudah banyak memberi contoh dan pelajaran terkait hal ini. Ada mantan Presiden PKS Lutfi Hasan yang terkenal religius masuk bui karena korupsi. Ditambah lagi adanya dugaan tindakan asusila. Lalu ada juga Tifatul Sembiring PKS, orang yang gak mau salaman dengan lawan jenis, tetapi di Twitter terciduk follow up bokep. Dan terakhir, omongannya pun kasar dan tak pantas. Tidak sesuai dengan kesan religiulitas dari kader partai dakwah. Di PAN, ada adik Zulkifli, Bupati Lampung Selatan yang tertangkap KPK. Padahal masa pemerintahnya penuh dengan acara yang berbau religius, mengundang UAS sampai melakukan pelantikan jabatan setelah sholat subuh. Masih dengan PAN yang pernah diklaim oleh Amin Rais sebagai partai Allah, Zumi Zola pun masuk bui, padahal dia dulu menggebu memimpin demo di Riau. Demo tuntutan terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Gerindra tak usah ikut jejak PKS dan PAN yang kini cengap-cengap. Dalam pemilu terakhir, Gerindra memperoleh suara yang besar, sedangkan PKS dan PAN kembang kepis untuk bisa lolos ambang batas. Adalah hal lucu jika Gerindra mengikuti gaya PKS dan PAN dalam berpolitik. Silahkan Fadlizon nyinyirin Jokowi meskipun Gerindra sudah ada di dalam pemerintahan. Itu bukan masalah. Toh, Fadlizon ingin mempertahankan konstituen yang memilihnya. Itu adalah hak. Strategi yang digunakan untuk menjaga para konstituen tetap memilih dirinya, memilih Fadli meskipun yang benar karena nyinyiran. Tapi tak perlu menyentuh ranah religiulitas. Saya rasa orang seperti Fadlizon ini tak akan terlalu memikirkan apalah tindakannya dalam menyembelih hewan kurban itu berdosa. Atau mungkin dia juga tak terlalu peduli terkait apakah hasil potongan hewan kurban dia itu haram atau tidak. Toh faktanya dia pun tak pernah takut dosa saat nyinyirin Jokowi, meskipun terkadang apa yang dilakukan Jokowi sudah baik, atau ketika sudah tahu salah pun tetap ngeles sana-sini. Fadlizon tak seperti Prabowo yang pernah setuju pada pendapat Jokowi ketika debat Capres. Apapun yang dilakukan Jokowi akan dianggap salah oleh Fadlizon. Mungkin Fadlizon itu cermin politisi yang mementingkan tercapainya tujuan, apapun caranya, mampu melihat target yang dituju demi membesarkan namanya. Apakah itu salah? Saya rasa tidak. Yang salah itu para pemilih yang membuat nama Fadlizon besar.
Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.